Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat pemikir. Pada hari ini adalah acara podcast pertama kita. Dalam launching pertama, video yang telah kita tayangkan, mudah-mudahan dengan video ini kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video itu. Salam buat sahabat pemikir. Mudah-mudahan sahabat pemikir semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua berkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya adalah salah satu dalam tim video pemikir yang nanti akan kita bahas dengan Babe. Apa kabar Babe? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga penonton sehat semua ya. Amin. Baik, sahabat pemikir, mari kita bahas dari video kemarin. Teman-teman kita mencari nafkah dengan cara membawa-bawa agama dengan tujuan untuk membutuhkan kehidupan dia sehari-hari. Mari kita bahas dengan Babe. Ya. Beh, ya. Bagaimana Beh pendapat Babe, pandangan Babe tentang video yang telah kita saksikan bersama-sama kemarin ya. Kita saksikan bersama-sama kemarin. Bagaimana pandangan Babe? Silakan Beh. Ya. Jadi terima kasih Pak Aldi. Ya. Salam sejahtera selalu penonton. Jadi podcast ini mudah-mudahan bisa berjalan lanjut karena ya ini launching perdana ya. Kita akan membahas tentang video yang telah ditayangkan kemarin. Ini Pak Aldi kita udah nonton bersama-sama ya. Tentang kejadian yang sering kita alami sehari-hari di lingkungan kita, di mana banyak orang yang mencari nafkah dengan jalan salah gitu ya. Walaupun ya anggapannya itu adalah benar menurut mereka. Karena berbagai cara mereka jalani untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi ini dengan membawa masalah agama. Mereka berdalih untuk biaya pembangunan masjid, untuk biaya pembangunan bidang-bidang agama yang lainnya. Tetapi hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini sangat berbahaya sekali, apalagi ini digunakan untuk menghidupi kehidupan keluarga kita sendiri. Dan akibatnya nanti akan sangat fatal bagi kehidupan keluarga kita. Memang itu belum terlihat di masa-masa sekarang. Jadi nanti akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita memberi nafkah keluarga dengan hal-hal yang cara-cara mencari rezeki yang tidak halal. Juga setelah kita melaksanakan melihat video tersebut, tapi kita juga harus bijaksana. Artinya dari dua sisi. Satu dari sisi pemberinya, satu dari sisi yang menerimanya. Kita juga harus bijak lah. Kondisi memang sekarang sedang sulit, ekonomi sedang sulit. Di mana-mana banyak terjadi pengangguran, sehingga ekonomi orang yang kebutuhan dasarnya adalah untuk makan pun jadi susah gitu Pak Aldi. Jadi orang berbagai macam cara mencari sumber penghasilan agar intinya sebenarnya satu, menghidupi kehidupan keluarganya. Jadi kita harus bijaksana. Apabila kita memberikan, ya udah ikhlaskan saja gitu kan. Terserah untuk digunakan untuk apa gitu Pak. Baik Beh. Ya. Di sini dapat kita ambil pelajaran. Kadang-kadang kita sempat berpikir, ada kejadian-kejadian yang kita alami. Ya. Apakah kita di jalan ketemu dengan orang-orang yang minta? Ya. Atau orang berseragam agamais? Agamais, ya. Datang ke rumah bawa alat tulis dengan buku, ya, dengan membawa-bawa agama, ya, rumah apa buat ibadah, ya, seperti masjid, ya, buat pembangunan masjid, ya.
Padahal kadang-kadang kita di hati berpikir, Iya, ini benar nggak sih? gitu ya. Jadi bagaimana pandangan Pak Bia tentang ini? Ya memang kita sering melihat kejadian-kejadian tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang kita memberi pun dengan perasaan yang tidak enak di hati atau perasaan kesal. Ya. Nah itu membuat amal baik kita menjadi hilang. Artinya apa yang kita berikan tidak ada nilainya sama sekali bagi diri kita. Karena kita beramal itu adalah untuk tabungan kita di hari setelah kematian kita nanti. Beramal itu perlu adanya keikhlasan. Nah itu dilihat keikhlasan tersebut dari berbagai sudut. Misalnya ada orang yang uangnya hilang, kemudian orang tersebut mengatakan ya udah saya ikhlasin aja gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan keikhlasan, tapi keterpaksaan. Kalau nggak hilang, apakah orang itu akan mengamalkan uangnya tersebut? Tapi karena sudah hilang, jadi ya udah dia mengatakan ikhlas. Sebenarnya itu bukan ikhlas, tapi terpaksa. Nah itu pun harus kita kaji lagi. Kalau kita memberikan amal, kita memberikan sedekah, apakah kita ikhlas atau tidak? Apalagi kita berpikir karena banyaknya pengalaman di lapangan itu, di luaran sana, di lingkungan orang-orang yang berkedok agama untuk meminta bantuan sumbangan. Karena kita lihat di film kemarin, di film tadi itu seakan-akan jangan-jangan sumbangannya dipakai sendiri, jangan-jangan sumbangannya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik malah. Ya itu dia. Jadi fenomena ini sebenarnya banyak di lingkungan kita. Tetapi kita harus bijak bahwasanya ya kita beramal tetap, tetapi jangan memikirkan digunakan untuk apa uang tersebut. Ya sebaiknya kalau beramal itu di tempat-tempat yang resmi, terutama di lingkungan yang paling terdekat yaitu tetangga. Kemudian di masjid di sekitar kita. Jadi itu menjadi lebih terkontrol, menjadi lebih kita tahu penggunaannya untuk apa gitu kan. Begitu Pak Aldi. Ya. Terus begini, Be. Bagaimana kita beramal ini bermanfaat buat diri kita atau beramal dengan ikhlas? Beramal Seperti apa sih? dengan ikhlas ya. Iya, dengan ikhlas. Biar amalan kita ini diterima Allah. Iya. Jadi semua perbuatan kita itu tergantung niatnya. Tergantung niat dalam artian apakah kita memberikan amal ini ingin mendapat balasan. Jadi memang Tuhan mengatakan bahwasanya kebaikan yang engkau berikan akan kubalas dengan kebaikan pula. Bahkan diberikan berlipat-lipat balasannya. Tetapi itu memang menjadi jadi seakan-akan masih ada harapan di dalam kita memberikan amal, sehingga keikhlasannya masih harus dipertanyakan lagi gitu kan, karena ingin mendapatkan balasan. Tetapi memang Allah yang menjanjikan bahwasanya kalau kamu beramal akan kubalas amal baikmu. Nah ini yang harusnya kita koreksi, harusnya kita benarkan. Karena kalau kita nanti tidak dibalas dengan apa yang telah kita menjadi pikiran kita ingin dibalas oleh Tuhan, ketika Tuhan tidak membalasnya kita jadi kesal atau tidak ikhlas. Gini Be, memang secara teori yang kita jalani selama ini memang iya, kita tuh harus dengan ikhlas. Ya. Tetapi di hati ini tetap ada mengharapkan balasan. Ya. Nah bolehkah? Seperti apa pandangan Pak B seperti itu gitu? Ya Tuhan memang menjanjikan balasan. Ya. Tetapi ketika semua yang dijanjikan Tuhan,
ketika semua yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan, Ya. semua perbuatan baik kita sudah dibalas oleh Tuhan di dunia. Ya. Sedangkan kebaikan itu ingin kita rasakan, ingin membawa kita pada saat setelah kematian. Jadi di hari akhirat nanti kita ada catatan amal baiknya. Iya, iya, iya. Nah, catatan amal baik inilah yang sebenarnya yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan apabila Tuhan itu tidak memberikan permohonan doa kita. Artinya belum dikabulkan. Ya. Dikasih balasannya di akhirat. Akhir nantinya, ya, ya. Kalau sudah diberikan di dunia, artinya permohonanmu atas perbuatan baikmu telah aku balas gitu. Artinya kalau kita memohon tersebut, Ya. bagaimana caranya ketika balasannya itu ada di dunia dan juga ada di akhirat. Oh, Kan begitu iya. dong. Oh, iya, iya, iya. Jangan kita doanya itu kan setiap hari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati juga akhirat, hasanah, atas amal yang kita perbuat. Atas amal ibadah yang kita perbuat itu kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan nanti ketika kita sulit, kita berdoa kepada Tuhan, Ya. kita beramal, tetapi takut kalau amalnya itu dibalas nanti di akhirat juga tidak dapat balasan. Tetapi bagaimana di dunia ini dapat balasan, Ya. dan balasannya itu kita manfaatkan lagi untuk tabungan di akhirat nanti gitu. Iya, iya, iya. Misalkan makanya Tuhan memberikan perintah kita untuk membayar zakat, kemudian beramal soleh. Ya. Nah itu kita gunakan lagi untuk membersihkan apa yang sudah kita dapat dalam doa tersebut. Ya. Karena tidak 100% harta yang kita dapat itu adalah murni punya kita. Iya. Karena harta, dalam hartamu ada harta orang lain. Itu Ya, dia. Ya. Dan itu pun harus kita telaah lagi bahwasanya itu punya Allah, itu punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi nggak ada yang punya kita. Nggak ada. Di dalam hartamu ada harta orang lain. Jadi kalau misalkan kita dapat uang 10 juta, Ya. kalau di kita kan 2,5% Pak Ya, ya. ya. Nah 2,5% itu punya orang lain. Ya. Dan kita harus lebihkan buat tabungan kita itu di atas 2,5%-nya. Kalau mau tabungan kita banyak, kita kalau mau nabung biasanya kan mau banyak. Ya. Betul. Kalau nabung mau banyak. Nah kalau beramal mau banyak mau sedikit. Nah ini Be, Nah itu dia. kadang-kadang kita mau beramal aja masih hitung-hitungan. Nah itu dia. Kebutuhan banyak. Oh. Listrik bunyi. Iya. Ya kan? Gas habis. Iya. Beras nggak ada. Betul. Bagaimana kita mau beramal? Jadi sebenarnya Tuhan telah menjamin kehidupan seseorang. Sejak dia di dalam kandungan, rezekimu berapa, istrimu siapa, umurmu berapa, Ya. itu sudah ditentukan. Tentukan. Iya. Jadi ngapain kita harus mikirin rezeki kita dari mana? Betul. Kemudian apakah besok masih bisa makan? Jadi yang Tuhan wajibkan adalah kita itu bekerja. Ibadah, Ya. bekerja, Ya. dan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Kalau rezeki itu Tuhan yang tentukan gitu. Betul. Tapi nanti orang berpikir lagi, ya udah kita pasrah aja, orang rezeki udah ditentukan. Iya. Salah lagi. Salah lagi. Usaha dulu, Ya. kerja dulu semaksimal mungkin, yang diawali dengan ibadah, Ya. baru nanti hasilnya terserah Tuhan gitu. Diserahkan ya. Terserah Tuhan. Jadi banyak ya, mudah-mudahan sih ya pemikiran-pemikiran ini bisa membuka wawasan kita. Sebenarnya rezeki itu dari awal kita lahir Ya. sampai kita meninggal, Ya. itu sudah dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Artinya sudah diukur. Kalau rezeki kita udah habis, berarti umur kita habis. Ya.
udah habis rezeki kamu gitu. Pemikiran manusia itu kenapa sih kok dalam mencari rezeki harus mencari jalan yang tidak benar gitu. Sehingga ini siapa yang punya pemikiran seperti itu? Ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak punya pemikiran seperti itu. Manusia itu asalnya suci. Ketika dia dilahirkan, ketika dia turun ke bumi, dia tidak punya pemikiran yang salah gitu. Tetapi makin lama makin dewasa, mulai berpikir bahwasanya bagaimana saya mencari kehidupan, mencari sumber kehidupan dengan berbagai cara. Kalau misalkan ada yang mengarahkan di dalam hati dan pikirannya itu benar, dia benar. Nah, siapa yang sebenarnya mengarahkan manusia ini untuk berbuat yang salah? Salah gitu ya. Ya. Nah, ini harus kita dalami sebenarnya kenapa manusia melakukan hal itu. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah harus didasari pemikiran bahwasanya semua rezeki itu dari Tuhan. Ya. Artinya ya setelah yang tadi saya katakan, hidup kita itu sebenarnya kehidupan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Kebutuhan yang dijamin. Kebutuhan. Iya, bukan keinginan. Kebutuhan dasar akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kalau keinginan pengennya ini gitu kan, yaitu tidak harus kita punya usaha sendiri gitu. Jadi dia akan keinginan tidak akan habis. Ada A pengennya B, ada sepeda pengennya motor, ada motor pengennya mobil, ada mobil pengennya dua mobil pengennya 3 mobil. Jadi emang sifat dari sisi manusia adalah selalu tidak akan terpenuhi keinginannya tersebut. Nah, sebenarnya ini harus kita kaji. Dulu bagaimana iblis masuk ke dalam darah kita. Karena sesungguhnya iblis itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam darah kita ketika peristiwa Nabi Adam digoda oleh iblis untuk memakan buah huli. Jadi sejak saat itu, sejak turun ke dunia, melalui satu proses cerita, itu iblis masuk ke dalam darah manusia. Sehingga ya dia akan terus menggoda manusia sampai hari akhir. Karena iblis berdoa kepada Tuhan, berikan aku penangguhan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia agar manusia masuk neraka bersamaku gitu kan. Itu sumpahnya iblis ketika diusir dari surga. Sehingga sampai kapanpun anak cucu Adam akan aku goda juga. Jadi dasarnya itulah nafsu yang membuat kita ingin punya segala-galanya gitu. Nah, ini apakah menjadikan manusia itu tidak boleh punya segala-galanya? Pertanyaannya begitu dong. Iya. Ya, betul. Jadi ya udah, kita harus sesuai kebutuhan aja, nggak boleh berlebihan. Nah, jadi nanti salah lagi. Kita harus jadi orang yang punya materi. Kita harus jadi orang yang punya harta supaya kita bisa membantu orang lain yang berkekurangan. Iya. Jadi bukan untuk diri sendiri ya. Jadi bukan kesenangan kita sendiri gitu. Nah, ya. Itu dia. Jadi harus membantu. Itu keinginan Tuhan gitu ya. Jadi berbagi gitu ya. Tapi ketika kita punya harta, iblis menggoda lagi. Akan digoda terus. Ini kan punya kamu. Kebutuhan kamu banyak. Kamu belum punya A, belum punya B, belum punya C gitu. Ngapain mikirin orang lain? Ya udah, sekarang kamu penuhin dulu gitu. Setelah dipenuhi akan digoda lagi. Yang B belum, yang C belum, yang D belum. Jadi terus dia akan
menggoda manusia untuk mengikuti hawa nafsu keinginannya. Nah, disitulah kita harus punya satu pentingnya mencari pengetahuan, pentingnya menyadari, pentingnya kesadaran diri bahwasanya kita ini hidup untuk apa gitu. Tujuan hidup begitu. Tujuan hidup untuk apa gitu. Kita datang dari mana? Ya. Hidup mau ngapain? Iya. Mati mau kemana gitu. Nah, itu harus kita pelajari. Jadi cari pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu Pak Aldi. Jadi begitu Pak Aldi. Ya. Ya, yang saya tahu berdasarkan pengalaman yang saya pelajari bahwasanya ya kita harus menjadi orang yang punya banyak materi. Tetapi materi itu kita manfaatkan, kita amalkan untuk mensucikan harta yang sudah kita dapat. Begitu Pak Aldi. Ya, demikianlah sahabat pemikir, kita telah berbincang di proses ini membahas dari video kita sisi baik yang kita dapatkan telah tadi dijelaskan oleh Babe Sarif, gitu ya, Babe Sarif ya. Jadi kesimpulannya kita hidup ini udah Allah atur, udah Tuhan atur, jadi kita tinggal menjalaninya. Kita itu berdoa, berusaha, gitu Be? Berusaha ya Be? Sekuat-kuatnya ya. Jadi berusaha itu wajib ya. Bekerja keras itu wajib ya. Tetapi la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya manusia tiada daya dan upaya semua Tuhan yang menentukan. Begitu Pak Aldi. Jadi sahabat pemikir, kita berusahalah mencari nafkah dengan jalan yang baik, yang Allah ridhoi, yang Tuhan ridhoi gitu. Jadi jangan sampai membawa-bawa agama, biar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, jangan dunia aja. Iya, salah lagi ya, salah lagi dunia aja. Jadi kita harus mikirin akhirat juga ya, ya. Karena doanya Robbana atina fid dunya hasanah, akhirati hasanah. Jadi dunia baik, akhirat juga baik. Itu harus imbang, adil gitu Pak Aldi. Oke, sahabat, demikianlah sedikit dari pengalaman yang saya dapat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi sahabat pemikir, silahkan komen, berikan saran di link di bawah ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.